Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur hari ini Tuhan tetap menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kita. Dan kita yakin Allah juga akan memberkati kehidupan kita dan semua aktivitas-aktivitas kita satu hari ini. Sebelum kita beraktivitas, memulai kegiatan-kegiatan kita, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang tetap Engkau nyatakan bagi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami satu hari ini. Dan kami mau agar firman Tuhan yang menjadi dasar, landasan di dalam segala kegiatan-kegiatan kami. Oleh karenanya Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, di dalam kami mendengar dan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah bacaan firman kita yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab adalah buku yang berisikan tentang firman Tuhan. Juga buku yang menuliskan tentang sejarah karya Allah yang luar biasa dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam Alkitab tertulis bagaimana Allah menciptakan dunia ini beserta dengan isinya dengan sungguh sangat luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna. Bahkan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita seturut dengan gambar Allah, Imago Dei. Dan kita diberikan tugas, tanggung jawab untuk mengelola, menguasai, dan menjadi wakil Tuhan untuk melestarikan dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Manusia melakukan pelanggaran, manusia melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, sehingga manusia harus keluar dari Taman Eden. Apakah kasih Allah sudah berhenti bagi manusia itu? Tidak. Allah selalu memberikan kesempatan bagi manusia itu untuk memperbaiki diri, untuk menebus dosa-dosa, untuk dapat hidup kudus sehingga bisa berkenan di hadapan Allah. Namun segala usaha-usaha yang dilakukan manusia sia-sia. Manusia selalu jatuh ke dalam dosa. Bahkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu selalu jatuh ke dalam dosa, berulang kali menjadi orang yang melawan Allah. Apakah kasih Allah habis? Tidak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Allah tetap merancangkan rancangan keselamatan bagi manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ayat renungan kita pagi ini mau mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh berkuasa, yang selalu merancangkan keselamatan bagi dunia ini, bagi umat manusia. Bagaimana Allah mendatangkan keselamatan itu? Yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, yang menjadi pembasuh dosa-dosa kita melalui penderitaan, melalui kematiannya di kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebelum ayat bacaan kita ini, kita membaca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu semua dilakukan Allah karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Karena begitu besar kasih-Nya akan semua umat ciptaannya. Oleh karenanya, bagi kita yang telah menerima karunia penebusan, karunia keselamatan itu, kita harus benar-benar berpegang teguh, beriman teguh kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Kita bersuka cita karena kita yakin bahwa di dalam kehidupan kita Allah selalu berusaha mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang di dalam kitab Injil yang lain dikatakan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi hakim, untuk memisahkan kambing dan domba, untuk menghukum orang-orang yang berdosa dan memberikan karunia kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar.
Tapi saya mau katakan bahwa sebelum hari penghakiman itu terjadi, Allah masih membuka pintu yang seluas-luasnya, membuka jalan yang selebar-lebarnya bagi kita untuk memperbaharui diri, untuk bertobat, untuk datang kepada Kristus, mengakui kesalahan dan kelemahan kita, dan mau melakukan kehendak Bapa. Oleh karenanya, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk memperbaharui diri sebelum hari penghakiman itu tiba. Oleh karenanya, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, mari kita manfaatkan, mari kita gunakan, mari kita pakaikan untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang berkenan bagi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan yang telah dinyatakannya bagi kita, untuk bersaksi, untuk bersekutu, untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan satu lagi yang mau saya ingatkan melalui renungan kita ini, karena Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan. Oleh karenanya, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, jangan sekali-sekali kita mengambil peran menjadi hakim bagi sesama, bagi saudara kita. Jangan sekali-sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi mari kita selalu menciptakan suasana yang sukacita, suasana yang damai sejahtera, bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena saudaraku, mari kita menjadi pembawa damai bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memampukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada saat ini sapaan firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh selalu menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh sangat baik, yang selalu merancangkan rancangan sukacita damai sejahtera bagi kami. Mampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami secara khusus mau berdoa buat anak-anak Tuhan di GBKP Rumbun Klender. Tuhan berkati pendeta Pertua Diaken Emeritus dan seisi keluarga mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki, dan Tuhan perlengkapi mereka agar semakin luar biasa lagi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Engkau berkati semua pengurus-pengurus yang ada di GBKP Rumbun Klender agar dapat mengkoordinasikan semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Apabila ada yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang berduka, Tuhan yang menghiburkan. Ketika ada yang mendapatkan masalah dalam kehidupan, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah GBKP Rumbun Klender menjadi berkat di dalam keberadaan mereka. Bapa kami yang di sorga, untuk semua jemaat Tuhan, jemaat GBKP khususnya di Kelasi, Jakarta, Kalimantan, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan agar kami senantiasa mampu melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk situasi kondisi dunia, untuk situasi kondisi bangsa, negara, dan lingkungan kami yang sampai pada saat ini kami tetap berada di masa-masa pandemi. Tuhan yang memampukan kami untuk melewati hari-hari kami, dan Tuhan yang memberikan imunitas tubuh bagi kami, dan Tuhan memberikan hikmat buat pemimpin-pemimpin kami agar kami bersama-sama dapat memutus perkembangan COVID-19. Terima kasih Bapa, aktivitas kami satu hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami untuk melakukan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Shalom, menjua-jua, manpanta krina. Bujur.